Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi Sobat RH sekalian, saya sedang berada di suatu tempat dan ingin mengupdate soal yang terkait dengan Immanuel Ebenezer ini. Kenapa begitu? Karena menurut saya ini hal yang luar biasa ya, perlu diupdate. Jadi perkembangan terakhir, misalnya banyak informasi yang beredar mengenai harta Immanuel Ebenezer. Ternyata yang disita itu adalah 15 mobil dan 7 motor, 22 kendaraan bermotor. Banyak cerita tentang Immanuel Ebenezer ini yang didengar. Salah satunya ya, seorang teman baru saja mengatakan misalnya kalau Noel ini datang ke perusahaan dalam tanda kutip mendamaikan buruh atau pekerja atau pegawai, menenangkan mereka bahwa mereka tidak akan di PHK atau dirumahkan dan lain sebagainya. Tetapi begitu bicara dengan manajemen berbeda. Berbicara dengan manajemen adalah bagaimana meyakinkan mereka mau terima PHK dan lain sebagainya. Jadi ini didengar sendiri oleh teman yang bercerita di sebuah perusahaan. Jadi ada 2 perusahaan yang diceritakan, tapi teman yang bercerita ini menyatakan bahwa di perusahaan yang katakanlah A itu ya dia mendengar sendiri baik ketika Noel ini ngomong di depan buruh atau pekerja maupun ketika ngomong di depan manajemen. Jadi berbeda. Nah, termasuk juga dugaan uang sangunya. Ini dugaan, sekali lagi azas praduga tak bersalah untuk hal-hal yang tadi ya. Yaitu bahasanya yaitu akomodasi, tetapi di tempat lain ya spesifik mengatakan uang dan lain sebagainya. Jadi modus-modus seperti ini wajar kalau dalam jangka waktu 10 bulan saja menjabat sebagai menteri, kekayaannya sudah luar biasa. Ya tadi penyitaan 15 mobil, 7 motor, ada motor Ducati ya yang harganya pastinya miliaran. Kemudian ada juga uang yang belum kita ketahui jumlahnya berapa. Dan lucu, ada beberapa berita yang kemudian mengaitkan dengan ini ya, mengaitkan dengan apa? Jokowi misalnya mengatakan bahwa Jokowi sudah memperingatkan agar dia tidak korupsi misalnya, ini kan agak aneh juga. Jadi saudara sekalian, salah satu hal yang membuat kita bertanya-tanya adalah soal kenapa Immanuel Ebenezer ini kemudian ditangkap OTT KPK. Jadi dari aspek politiknya pasti menarik ya. Tetapi ada tetapinya. Kita lihatkan dulu perkembangan berita-berita yang ada yang barangkali sobat era sekalian perlu tahu. Ini setelah tertangkap tangan OTT langsung sakit, tuh ada gambarnya itu. Tuh, ada gambarnya langsung sakit ya. Ya begitulah para koruptor ya, atau terduga korupsi lah. Begitu sakit dia langsung. Ini ya. Sorry, ini ada scratch ininya. jadi begitulah ya. Dan Eben ini atau Noel ini juga pernah mengatakan hukuman mati bagi koruptor. Ini ada beberapa berita yang menarik misalnya. 8 bulan lalu, Jokowi sudah wanti-wanti agar Noel tidak jadi koruptor. Titik 2, Mas, jangan korupsi. It is questionable. Menjadi pertanyaan, kok ada pesan seperti itu ya? Apakah sebelumnya Jokowi sudah tahu ya bahwa orang seperti Noel ini bakal korupsi atau bagaimana? Kok tiba-tiba ada pesan seperti itu 8 bulan yang lalu? Artinya 2 bulan. 2 bulan ketika Noel diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Ini kan agak aneh juga. Oke, coba kita bacakan nanti. Ada juga pernyataan dia yang mengatakan soal fakta integritas bahwa dia rela hukuman mati ya. Nih, misalnya relawan Jokowi dukung langkah Kejagung tuntut hukuman mati koruptor. Kata Ebenezer gitu ya. Luar biasa. Padahal saya teringat Akil Mukhtar juga
ya, bicara mengenai pemberantasan korupsi, pembuktian terbalik dan lain sebagainya. Kemudian usai OTT KPK, publik kaget lonjakan harta Wamenaker Noel Rp 15 miliar. Jadi 15 miliar ini juga bukan angka yang gede-gede amat. Kalau misalnya ada 7 mobil yang disita, 15 mobil yang disita dan kemudian 7 motor, ya pastilah jumlahnya banyak betul itu. Nggak mungkin lah cuma sekedar 15 miliar. Jangan lupa bro, satu rumah saja di Jakarta itu bisa berharga belasan miliar. Jadi kalau dia punya rumah di Jakarta, rasanya patut diduga harganya jauh lebih dari itu. Intip harga dan spesifikasi Ducati Multistrada Moge. Oke, rupanya Moge-nya 418 juta milik Manuel Ebenezer yang disita KPK. Ternyata Nol pernah minta hukuman mati untuk koruptor. KPK jadi showroom dadakan, pamerkan mobil sport dan puluhan motor Wamenaker Immanuel Ebenezer. KPK pamerkan 15 mobil, 7 motor OTT Noel Ebenezer, ada Nissan GTR. Pemerasan Noel terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Hukum karma Israel, Wamenaker Nol dulu lantang teriak tangkap Prabowo. Kemudian respon Prabowo, Immanuel Ebenezer ditangkap OTT KPK, hormati dan akan diganti jika terbukti. What? Nah, inilah kelihatannya ya, tidak responsif terhadap pemberantasan korupsi. Harus langsung diganti, langsung diberhentikan saat itu juga. Kenapa? Karena dia tertangkap tangan. Itu beda kalau tertangkap tangan dengan menjadi tersangka saja ya. Coba kita bacakan salah satu berita yang mengatakan jangan korupsi itu ya. Oke. Foto Noel Ebenezer usai OTT KPK beredar tengah dirawat akibat gulanya tinggi. Oke, coba kita bacakan yang dari Jokowi ya. 8 bulan lalu Jokowi sudah wanti-wanti agar Noel tidak jadi koruptor. Mas, jangan korupsi. Coba kita bacakan. Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel kembali menjadi sorotan publik. Ia resmi terjerat operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 21 Agustus 2025. Penangkapan Noel menimbulkan ironi besar. Pasalnya 8 bulan sebelumnya Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memberikan pesan tegas kepadanya agar menjauhi praktik korupsi. Pesan itu disampaikan saat Noel berkunjung ke kediaman pribadi Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 5 Desember 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup di ruang tamu rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Sumber Banjarsari Solo, Noel datang sebagai sahabat sekaligus mantan ketua relawan Jokowi Mania. Ia mengaku hanya bersilaturahmi setelah Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden dan kembali tinggal di Solo. Yang pasti kehadiran saya kemarin menemui Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Kami relawan kan seperti anak dengan orang tua, jadi wajar kalau kami silaturahmi, ujar Noel kala itu. Pertemuan tersebut menurut Noel berlangsung santai dengan obrolan ringan sambil menikmati minuman. Namun di sela-sela pembicaraan Jokowi sempat menitipkan pesan serius kepada Noel. Dia ingatkan saya untuk jangan korupsi, jangan sampai bangsa ini rusak karena perbuatan seperti itu. Pesannya jelas, Mas Noel jangan korupsi, ungkap Noel kepada wartawan pada 5 Desember 2024. Pesan Jokowi tersebut kini seolah menjadi peringatan yang tak diindahkan. Pada 21 Agustus 2025, KPK melakukan operasi senyap yang menyeret nama Noel. Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto membenarkan penangkapan itu. Benar, singkat Fitro saat dikonfirmasi awak media. Immanuel Ebenezer bukan sosok baru di lingkaran Jokowi. Ia dikenal sebagai ketua relawan Jokowi Mania yang gencar mendukung Jokowi dalam kontestasi politik. Kedekatannya dengan Jokowi membuatnya dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Namun rekam jejak Noel kerap diwarnai kontroversi. Sikap vokalnya dalam politik seringkali menuai sorotan publik. Ini dengan statusnya sebagai pejabat negara yang ditangkap KPK, reputasinya kembali tercoreng. Ya, saudara sekalian, dan yang menarik lagi soal Prabowo mengatakan akan diganti kalau terbukti ya. Jangan-jangan pengertian terbukti itu apa? Gak jelas ini ya. Jadi beda sekali kalau orang punya kredo atau punya katakanlah keinginan anti korupsi, dia nggak mikir-mikir lagi, langsung kita berhentikan. Soal apakah nanti bersalah atau tidak,
kan nanti bisa di reinstall kalau seandainya dia kemudian tidak disalahkan, tapi paling tidak untuk menjaga agar dia tidak memanfaatkan jabatan publiknya untuk membela diri dan lain sebagainya, harusnya langsung dibebas tugaskan. Lah kok ini masih diberikan kesempatan bla 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 dan lain sebagainya. Jadi coba kita bacakan lagi ya. Ini menarik ya. Nih, Noel pernah bilang mendukung hukuman mati untuk para koruptor. Coba kita lihat, relawan Jokowi Mania Joman mengapresiasi sikap Kejaksaan Agung yang menuntut mati Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut mati dalam kasus korupsi Asabri. Menurut Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer Noel, hukuman mati bisa menjadi salah satu solusi memberantas korupsi. Demikian disampaikan Noel seusai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejagung Selasa. Harus dilakukan untuk meminimalisasi ancaman korupsi sistemik di masa depan. Ancaman hukuman mati akan menggentarkan pelaku korupsi bencana, Alkes atau PCR, ujar Noel lewat pernyataan tertulis. Menurut Noel, kerugian negara akibat perbuatan Heru terbilang fantastis. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara akibat korupsi Asabri mencapai 22,78 triliun. Eksekusi mati paling tepat. Pelaku korupsi perlu dihukum mati, katanya begitu. Apalagi pelaku korupsi di atas 50 miliar harus divonis mati, apalagi ini triliunan tandasnya. Selain korupsi Asabri, Noel juga mendorong penegak hukum menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi alat kesehatan dan pengadaan dan pangan di masa pandemi COVID-19. Noel mendorong KPK dan Polri lebih progresif mengusut kasus rasuah. Jadi saudara sekalian, itu yang pernah disampaikan oleh Noel gitu ya. Dan ini menarik sekali, katanya kata pihak Jokowi akan diberhentikan kalau terbukti. Usai OTT KPK, publik kaget lonjakan harta Wamenaker Noel 15 miliar. Coba kita bacakan lagi ya. Wakil Menteri Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap KPK ya. Ia diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Ini KPK mengamankan sedikitnya 10 orang dalam operasi tersebut. Sekarang sudah 14 orang, tidak 10 orang. Namun hingga kini lembaga anti rasuah itu belum menetapkan status hukum Noel maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan. Penangkapan Noel langsung memicu kehebohan publik bukan hanya karena posisinya sebagai pejabat tinggi, tetapi juga lantaran lonjakan kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Berdasarkan harta LHKPN, harta Noel naik fantastis hingga 5 miliar hanya dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2020 saat menjabat Komisaris Independen Pupuk Indonesia, Noel melaporkan kekayaannya sebesar 2,96 miliar. Setahun kemudian jumlah itu bertambah menjadi 4,84 miliar. Lonjakan paling besar terjadi ketika ia menjabat Wamenaker. Pada laporan Desember 2024, Noel mencatat total kekayaannya 17,62 miliar, naik hampir 15 miliar dibanding laporan pertamanya. Rincian harta Noel meliputi 5 aset tanah dan bangunan di Depok senilai 12,1 miliar, 4 mobil dan 1 sepeda motor senilai 3,3 miliar, harta bergerak 109 juta, serta kas lebih dari 2 miliar. Noel tercatat tidak memiliki utang. Kini publik menunggu langkah KPK dalam mengusut dugaan pemerasan yang menyeret pejabat sekaligus mantan aktivis itu. Satu lagi saudara sekalian yang menarik adalah diberhentikan kalau memang terbukti. Kok bisa begitu? Harusnya ya langsung dinonaktifkan. Oke. Nah ini respon Prabowo ya. Ini respon orang yang tidak pro pemberantasan korupsi pastinya. Ya, kita tahulah ya. Nggak bisa cerita-cerita di balik layar mengenai penerimaan uang dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang bisa juga fitnah ya. Tetapi nggak gampang untuk ini. Jadi ini saudara sekalian katanya akan diberhentikan kalau terbukti. Loh, kok kalau terbukti? Harusnya diberhentikan. Tidak ada lagi kalau terbukti. Ini kan ya. Nih, respon Prabowo Immanuel Ebenezer ditangkap OTT KPK, hormati dan akan diganti jika terbukti. Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kabar Wakil Menteri ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Seperti diketahui, Wamenaker ditangkap KPK kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan. Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan bahwa Prabowo telah mengetahui kabar Wamenaker ditangkap. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan, kata Prasetyo dalam jumpa pers.
Kemudian Prabowo kata Prasetyo mempersilahkan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Immanuel, anggota kabinet merah putihnya itu. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk diproses hukum untuk itu dijalankan. Jika terbukti terlibat maka secepatnya Wamenakar akan diganti. Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian, ujar Prasetyo. Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah prihatin atas ditangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ebenezer. Mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan, kata Prasetyo. Prasetyo mengingatkan bahwa Presiden Prabowo berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk terus berhati-hati dalam mengemban jabatan. Ini soal bukan soal kehati-hatian ini. Ini adalah soal perilaku bejat, perilaku culas ya, perilaku memeras. Karena ini bukan korupsi mengenai kebijakan seperti Temlemang, tapi korupsi yang betul-betul purba, yaitu memeras ya. Prabowo kata dia juga menekankan bahwa jajaran kabinet tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam, kata Prasetyo. Jadi saudara sekalian ya, kalau pemerintahan ini pro pemberantasan korupsi dan pengen betul-betul memberantas korupsi, maka dua hal yang harus dilakukan immediately ya, immediate response. Apa? Pertama, langsung memecat Noel atau Immanuel Ebenezer tanpa berlindung di balik azas praduga tak bersalah. Kenapa harus langsung dipecat? Untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius memberantas korupsi dan tidak toleran sekejap pun. Itu satu hal yang perlu dipahami ya. Jadi tidak ada yang namanya toleransi dalam hal pemberantasan korupsi ini. Kalau korup apalagi OTT tertangkap tangan langsung dipecat, tidak lagi tunggu-tunggu kalau bersalah atau tidak. Karena kalau nunggu bersalah atau tidak berarti menunggu sidang pengadilan. Karena vonis hakim yang berkekuatan hukum tetaplah yang kemudian membuat orang tersebut dinyatakan bersalah. Harusnya langsung diberhentikan. Prabowo memerintahkan langsung memberhentikan dan langsung menunjuk penggantinya. Apalagi dia cuma sekedar wakil menteri, sehingga tidak akan ada kekosongan jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu satu hal. Yang kedua, menjelang Oktober ini, ya, ini sudah 10 bulan, maka harus dilakukan evaluasi secara serius terhadap menteri-menteri yang kira-kira punya potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi atau bahkan sudah melakukannya walaupun belum ketahuan. Jadi Prabowo sebagai presiden harus bisa mengendus potensi korupsi yang ada di Kabinet Merah Putih. Ya, jadi tidak ada lagi toleransi. Jangan sekedar omong-omong saja mengejar pelaku korupsi hingga Antartika, tetapi di seputar Kabinet Merah Putih itu tidak dibereskan. Karena kalau gosip-gosip tetangganya, saya paling tidak, ya walaupun korupsinya itu bukan dilakukan saat ini, karena kalau saat ini kan kita tidak tahu, tapi di masa lalu misalnya, ya banyak menyebutkan ada si X ya kan, 1, ada si Y 2, ada itu lagi 3, ada itu lagi 4, ada itu lagi 5, 6, ya ada 5, 6, 7 bahkan disebut-sebut menjadi orang-orang yang memang korup di masa lalunya sebelum diangkat sebagai anggota Kabinet Merah Putih. Tantangan sederhana aja. Coba raise your hand untuk mengatakan bahwa sebagai seorang pejabat publik saya tidak pernah korupsi. Ada nggak kira-kira anggota Kabinet Merah Putih itu berani mengatakan saya tidak pernah korupsi? Ya, korupsi yang memang materialistik ya, bukan sekedar misalnya memanfaatkan jabatan saja untuk ya katakanlah misalnya menggunakan fasilitas kantor untuk jalan-jalan, bukan begitu. Betul-betul korupsi. 2, menerima suap atau memarkup anggaran. Itu saja. 2 saja, menerima suap atau gratifikasi atau memarkup anggaran untuk mendapatkan uang. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira ada nggak menteri yang berani angkat tangan? Saya pernah diceritakan ya oleh seseorang menteri yang kebetulan seorang pengusaha. Wah, yang sekarang betul-betul sok untuk memberantas mafia-mafia. Mantan pejabat ini bercerita kepada saya kalau dia ditawari menteri itu uang sekian rupiah, sekian miliar, dan dalam sekian miliar tersebut dia tidak melakukan apa-apa yang pejabat ini. Pokoknya yang penting udah itu setoran aja, yang penting dukung.
Nah, itu dukung apa? Dukung ekspor X misalnya. Jadi kalau kita lihat ya, isu-isu mengenai kabinet merah putih masa lalunya sebelum diangkat jadi menteri, waduh, yang korup itu banyak, bukan sedikit. Sehingga kalau misalnya ada Ebenezer ini yang kemudian tiba-tiba ada 15 mobil, 7 motor, itu nggak ujuk-ujuk pastinya. Ya, naluri perilaku korupsi itu sudah betul-betul direncanakan, bukan karena kesempatan. Karena jangan lupa, masa jabatan ini baru 10 bulan dan kemudian lonjakan harta luar biasa. Bahkan tadi saya meliput di Polda, seorang teman mengatakan kalau Eben mau beli tanah dia, ya. Jadi luar biasa yang jelas. Barangkali uang cashnya luar biasa kalau terima suap atau melakukan pemerasan, kendaraan-kendaraannya. Karena begini, yakinlah sobat era sekalian, mereka yang mendapatkan uang dari hasil korupsi biasanya tidak tahan untuk tidak memamerkannya. Baik dilakukan oleh yang bersangkutan maupun dilakukan oleh anggota keluarga mereka. Kalau itu seorang suami, maka yang tidak tahan untuk memamerkan adalah istrinya atau anak-anaknya. Sehingga terlihat betul beda sama seorang pengusaha ya, yang memang mendapatkan uang dari kerja keras. Biasanya keinginan untuk pamer dan lain sebagainya tidak begitu besar karena uang didapatkan secara tidak mudah dan dia bukan OKB, orang kaya baru. Beda sama koruptor ya, sebelumnya tidak punya apa-apa. Sama seperti dugaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut kan, ketika pertama kali masuk sebagai menteri itu hartanya baru 1 miliar. Kira-kira 10 bulan itu hartanya sudah 11 miliar. Dan kita sekarang tidak tahu karena dia konon diduga terlibat dalam korupsi dana haji, terutama haji khusus yang kapitalisasinya hingga sampai miliaran, bisa sampai triliunan, bisa 3-4 triliun, dan kemudian kickback atau suap per kepala kepada Kementerian Agama sampai 75 juta per kepala, dan kalau dikalikan 10.000 menjadi 750 miliar. Nol barangkali masih ecek-ecek karena belum lama, tetapi itu pun sudah luar biasa. Sekali lagi saudara sekalian, kalau pemerintahan Prabowo mau memberantas korupsi, maka momentumnya adalah 2 hal tadi. Berhentikan langsung Ebenezer, nggak usah lagi ditanya kalau terlibat atau tidak, karena ini OTT. Yang kedua, evaluasi menteri-menteri yang punya potensi untuk korupsi atau bahkan sudah melakukan tindak pidana korupsi. Karena saya yakin karakter itu dibangun tidak sehari 2 hari. Kalau karakternya korup, maka orang tersebut akan berkecenderungan korup. Tapi kalau karakternya baik dari awal, orang tersebut akan berkecenderungan baik. Ya, jadi lihat latar belakang orang, dari mana dia mendapatkan uang, harta dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian. Saya mau membacakan komentar sobat era sekalian, tetapi apakah bisa ya? Coba kita lihat apakah cukup oke. Ini agak susah kelihatannya. Coba kita bacakan beberapa komentar dari sobat RH sekalian terkait dengan tema ini. Oke, ini ya, rupanya teman di studio sudah mengantisipasi dengan membuat panel sementara ya. Oke, coba kita bacakan sedikit ya. Kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan ini ya, di live chatnya. Satu-satu tertangkap ya. Ya, kita tidak bisa mengatakan ini sebuah sebuah kelompok, tetapi individuali ya, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus ditangkap, diganti ya. Saya sangat setuju dengan Refli Harun. Alhamdulillah. Ayo buzzer RP pelihara komen di sini yang banyak, nanti jadi komisaris wamen karena akan ada lowongan. Nol Joman, kroni Jokowi, semoga kroni-kroni lain Jokowi yang korup pada ditangkapin biar aman pemerintahan Prabowo. Korupsi diberantas tapi nanti dikasih abolisi dan amnesti juga. Nol lupa bahwa jimat menghilang. Sudah termol, jangan dipaksakan nanti tambah meriung minum. Oke. Tapi begini, kalau untuk Noel ini saya menyampaikan satu spekulasi saja. Apa spekulasinya? Begini ya. Ini agak politis pertanyaannya. Sebenarnya Nol ini sekarang berpegangan pada Prabowo atau berpegangan pada Jokowi? Ataukah dia pemain independen? Maksudnya begini, dalam gerak langkahnya sebagai wamenaker, dia berpikir bahwa dia tidak akan tersentuh karena dia dilindungi Jokowi, atau sebaliknya
dia merasa tidak tersentuh karena dilindungi oleh Prabowo dan Gerindranya, karena dia adalah anggota Gerindra, atau dia naif seolah-olah bahwa dia terlindungi padahal tidak, atau sebaliknya ada persaingan antara geng Solo dan geng Istana. Ebenezer yang mulai bergeser dari geng Solo ke geng Istana tidak membuat geng Solo menjadi senang. Karena itu, atas penguasaan dia terhadap KPK yang konon masih di bawah pengaruh geng Solo, maka Eben kemudian mendapatkan serangan, menjadi korban. Nah, kalau itu terjadi, saya pun tidak komentar apa-apa. Kenapa? Karena bagi saya korupsi adalah korupsi. Mau Anda geng Solo, geng Prabowo, bahkan geng Anies sekalipun atau geng siapapun, kalau Anda korupsi mesti diproses. Jadi yang paling penting adalah apakah Anda melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Tidak peduli di mana cantolan kekuasaan Anda. Begitu ya pesannya. Dan saya sangat setuju dengan KPK yang sudah melakukan OTT terhadap Ebenezer, dan mudah-mudahan mereka-mereka yang mencoba korupsi atau sudah korupsi itu juga bisa ditangkap, diproses oleh KPK, dan penegak hukum lainnya juga pro pemberantasan korupsi. Dan Prabowo Subianto betul-betul serius dalam memberantas korupsi, tidak hanya omong-omong. Sambil saya mendorong orang-orang baik untuk menggantikan orang-orang buruk ini dalam pemerintahan Prabowo. Buatlah kita menganggur. Maksudnya, karena saking baiknya pemerintahan itu, kita tidak bisa lagi berkata apa-apa. Tapi kalau masih banyak yang ditangkap, banyak yang nggak karu-karuan, maka oposisi akan semakin bersuara nyaring terhadap pemerintahan ini. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk pembelajaran Presiden Prabowo. Jangan tunggu-tunggu lagi, langsung berhentikan dan evaluasi kabinet merah putih. Mereka yang terindikasi korup atau bahkan sudah korup, diganti segera. Cari orang-orang baik. Saya yakin masih banyak orang yang punya komitmen, orang baik di Republik ini. Orang yang menjabat tidak untuk menumpuk harta atau mencari atau menyolong uang negara atau maling uang negara, tapi benar-benar ingin mengabdi kepada Republik ini agar menjadi Republik yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.